Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mahat majelis taklim kelas hadis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Hari ini Allah masih pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu. Semoga duduknya teman-teman di dalam kajian ini insyaallah Allah senantiasa berikan keberkahan dan limpahan pahala yang tidak terbatas. Salawat dan salam tak lupa juga kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan suri teladannya kepada kita semua. Teman-teman, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Hari ini masuk ke hadis 1123 ya Ustadz, barang temuan. Baik teman-teman, sama-sama kita hadirkan kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para ummahat ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita kembali syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Di antaranya adalah ni'matul ikhtiyar. Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian banyak orang sebagai seorang muslim dan muslimah dan memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan amal-amal saleh. Di antaranya pada pagi hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian rutin kita. Bacaan hadis-hadis sahih yang termaktub dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam thalabul ilmi. Amin Karena ya Allah. sesungguhnya thalabul ilmi adalah jalan yang paling dekat mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya ilmu, kita memahami mana yang benar, mana yang salah. Kita memahami mana yang hak, mana yang batil. Kita semakin paham mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang haram, mana yang halal. Ini sangat penting sekali, ibu-ibu, karena hidup kita bukan hanya sekedar makan dan minum, bangun dan tidur, kerja dan istirahat, tapi lebih daripada itu semuanya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan niat kita, apa yang kita lakukan kita niatkan untuk Allah, bukan untuk yang lain, ibu-ibu, bukan untuk supaya dikatakan kita soleh dan solehah, tidak, supaya dikatakan kita adalah orang-orang yang semangat dalam ibadah. Tapi kita betul-betul murnikan hati kita, kosongkan hati kita dari harapan kita kepada manusia, dan mudah-mudahan dengan ini kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas. Amin ya Para Allah. umat yang dirahmati Allah, kita sudah sampai pada bab 33, Iya. jadi 1123. Masya Allah, indah, separuh lebih ya. Iya Ustaz. Kita bisa menghatamkan, artinya entah berapa persen ilmu yang untuk kita. Tapi setidaknya dengan kita membaca hadis ini minimal ya
kita berselawat pada Nabi kita ya, berkumpul dalam kebaikan, itu banyak kebaikan insya Allah. Tidak semuanya yang ngaji itu harus pinter memang Ibu. Pinter itu bonus. Tidak mengerti ya Ustadz. Ya, ilmu memang penting, tapi memang untuk menguasai sekian banyak masalah, ya, apalagi ini kita besar dengan kesibukan ibu-ibu para umahat, ya Masya Allah. Ya, ini saya bukan motivasi ibu-ibu untuk tidak semangat ini. Tapi ya itu, artinya keberkahan dalam majelis ilmu. Kita berada dalam taman surga insya Allah. Keberkahan bisa jadi dibuka dalam hal yang lain. Artinya dalam masa ilmu kita sederhana. Tapi rajin, semangat, dibukakan keberkahan dari pintu-pintu yang lain ya. Akhirnya rezekinya diluaskan, kemudian dimudahkan dalam sedekah, disemangatkan dalam ibadah. Karena itu adalah samarat ya, buah daripada kita ta'lim ibu-ibu. Dan sampai kita kemudian banyak maklumat, hafal dalil bahkan tetapi prakteknya kosong. Itu yang kita harapkan adalah apa? Sebaliknya tadi ya, yaitu amal soleh insya Allah. Baik para umahat, dibuka kitabnya. Hadis 1123 kita membahas tentang barang temuan atau dalam fikihnya namanya al-luqatah. Al-luqatah atau barang temuan. Ini berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari ya. Terkadang kita mendapatkan barang temuan, bagaimana sikap kita terkait dengan barang temuan tersebut. Hadis yang pertama dalam bab ini kita baca hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alahu 'anil luqatah faqala 'arif nifasaha wa bika'aha summa 'arifha sanah fa in jaa sahibuha wa illa fa sya'nuka biha qala fadhalatul ghanam qala hiya laka aw li akhika aw li dhi'b qala fadhalatul ibil qala ma laka wa laha ma'aha siqa'uha wa hida'uha taridul ma'a wa ta'kulu asy-syajar hatta yalqaha rabbuha. Bismillahirrahmanirrahim. Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, ada seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW lalu bertanya tentang barang temuan. Beliau menjawab, kamu kenali tutup dan talinya, kemudian umumkan selama 1 tahun. Jika pemiliknya datang, maka berikan kepadanya. Namun bila tidak ada yang datang, maka itu menjadi kewenanganmu. Orang itu bertanya lagi tentang hukum bila menemukan kambing yang tersesat. Beliau menjawab, kambing itu milik kamu atau saudaramu atau serigala. Lalu orang itu bertanya lagi tentang hukum bila menemukan unta. Beliau menjawab, apa urusanmu dengannya? Dia atau unta itu memiliki kantong air yang berisi air. Dan sepatu atau kakinya, ia bisa menemukan sumber air dan makan dari pepohonan hingga pemiliknya menemukannya. Ya, para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yaitu satu contoh yang baik. Ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil. Contoh yang baik dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang tidak diketahui. Karena sesungguhnya di antara tata cara ataupun pola kaifiat kita belajar ilmu adalah dengan as-su'al, dengan kita bertanya. Ini sering disebutkan oleh para ustadz, menukil dari ayat Al-Quran, dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu bertanya kepada orang alim, terkait perkara yang tidak diketahuinya. Sebagaimana sahabat bertanya kepada Nabi, terkait dengan al-luqatah, yaitu barang temuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, a'rif aisafaha, kamu kenali. Jadi a'rif di sini bukan kamu kenali, tapi kamu sampaikan, kamu beritahukan kepada orang yang a'rif. A'rif. Kamu kenalkan kepada orang, kamu beritahukan kepada orang tentang tutup dan talinya. Jadi dengan cara diumumkan.
Walaupun mungkin pengumumannya tidak rinci ya Ibu, yang penting ciri-cirinya jelas. Karena kalau dirincikan nanti masing-masing ngaku. Jadi misalnya saya temukan dompet yang isinya yang warnanya ini gitu ya, nggak usah dikasih tahu isinya, gitu ya. Kecuali mungkin isinya apa gitu, kalau isinya KTP apa jelas kan itu ada tanda pengenalnya nggak masalah. Tapi kalau tidak ada pengenalnya, ada isinya uang, lebih baik tidak diumumkan jumlah uangnya, supaya orang ketika datang dia bisa memberikan penjelasan yang lebih Penjelasan. detail. Itu uang saya isinya sekian, oh ternyata benar. Atau kadang-kadang, iya sih itu uang saya jumlahnya lupa, tapi uang saya dengan bukti yang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada yang nanya tadi, sampaikan kepada orang, beritahukan kepada orang dengan tutup dan talinya. Di sini Ibu ya. Jadi menjelaskan ciri-ciri barang yang hilang. Dan kemudian diumumkan selama 1 tahun. Diumumkan dalam 1 tahun itu bisa 2 bulan sekali, ya diumumkan di pintu-pintu masjid, atau diumumkan di pasar, atau sekarang mungkin ya lewat media sosial gitu ya, Ibu ya. Jadi tidak sebatas apa yang disebutkan dalam hadis, tapi adalah segala sarana yang bisa menjadikan barang tersebut tersebar ya, pengumumannya bahwa ada barang ditemukan ini. Kalau hari ini sepertinya lebih mudah ya Ibu-ibu daripada zaman dahulu. Barang hilang di Amerika juga bisa sampai ke telinga kita gitu kan. Hari ini dimudahkan oleh Allah dalam masalah pengumuman barang hilang. Sehingga betul-betul kalau orang itu barangnya hilang cepat mendapatkannya. Kalau yang menemukan adalah orang amanah. Dalam 1 tahun Ibu. Ya. Jadi kemudian jika pemiliknya datang, maka berikan kepadanya. Namun bila tidak ada yang datang, maka itu menjadi kewenangan. Di sini Thaib. Jadi barang lukotoh itu dibagi menjadi 2. Ada barang yang istimewa, ada barang yang tidak istimewa ataupun barang remeh. Ya, kalau barang istimewa itu ya nilainya mahal, itu wajib. Wajib diumumkan sampai 1 tahun. Kalau setelah itu nggak ada gitu ya, maka boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan, boleh disedekahkan. Ya, kemudian kalau misalnya orang datang, maka dikembalikan. Kalau sudah terlanjur dimanfaatkan, maka wajib mengembalikan. Makanya ini harus hati-hati juga ya, jangan asal semangat dimanfaatkan, setelah itu datang orangnya. Sudah saya makan kok Pak, gitu. Sudah saya manfaatkan, ya tetap wajib mengembalikan karena itu bukan haknya. Walaupun sudah sampai 1 tahun. Jadi 1 tahun itu bukan batas pemilikan, tapi boleh memanfaatkan. Artinya apa Ibu? Kalau sampai tahun-tahun berikutnya tidak ada yang mengambil, ya dia tidak dosa. Tapi kalau ada yang mengambil setelah pemanfaatan tersebut dan dia menyebutkan ciri-ciri barang temuan itu sama memang, ya maka dia wajib mengembalikan barang temuan tersebut. Ya, makanya barakallahu fikum, memasang niat itu penting. Jadi kalau orang menemukan barang itu, kemudian dengan niat memiliki, itu beda menemukan barang dengan niat ingin ya mengumumkan, ingin mengembalikan kepada pemiliknya itu beda. Padahal sama-sama mengambil, sama-sama disimpan, itu beda Ibu. Kalau orang kemudian menemukan barang, menemukan dompet misalnya, sejak awal dia mengambil, itu dengan niat miliki, asik nih dapat dompet nih, dibuka isinya banyak atau apa gitu ya. Sudah dalam hati niat memiliki, tiba-tiba sebelum sampai rumah dompet itu hilang lagi. Maka dia wajib mengembalikannya itu, Ibu. Wajib mengembalikan. Tapi kalau kemudian menemukan barang, dia sudah niat, saya umumkan deh, saya bawa. Di tengah jalan hilang, maka dia tidak wajib mengembalikan. Makanya dalam satu kaidah disebutkan al-umur bimaqasidiha. Banyak masalah itu kembali pada niatnya. Nah, di sini penting, makanya kalau orang niat mengambil untuk diumumkan, untuk dikembalikan kepada pemiliknya, itu ketika hilang dia tidak dituntut untuk mengembalikannya, untuk mengganti. Jadi barakallahu fikum Ibu-ibu, kembali pada pembahasan barang lukotoh, ketika barang itu istimewa, maka hendaklah diumumkan. Kemudian ada barang lukotoh yang barangnya remeh. Misalnya remeh itu ya, ada sebagian ulama mengatakan di bawah 10 dirham. Kalau saya cari-cari 1 dirham itu kurang lebih 3 gram ya. Itu 1 gramnya 12.000 misalnya. Itu
nilainya kurang lebih 350-360 ribu. Itu menurut pendapat ulama kalau dapat uang 300 ribu atau tiba itu remeh, tidak perlu diumumkan, langsung dimanfaatkan. Kemudian ada yang mengatakan tidak lebih daripada 1 dinar. Ada 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau dapat 4 gram, 1 gramnya 900 ribu, lumayan itu Ibu. Ini menurut pendapat sebagian ulama, tapi banyak dari kalangan ulama mengatakan sedikit dan banyak bernilai atau tidaknya satu benda itu dikembalikan pada uruf. Apa itu uruf? Uruf adalah adat kebiasaan masyarakat setempat. Ataupun ada sebagian ulama mengatakan kalau misalnya barang tersebut hilang dari pemiliknya nggak sedih ya biasa aja, maka itu barang yang remeh. Nggak harus diumumkan, langsung bisa dimanfaatkan. Ya, makanya kalau orang dapat misalnya 5.000, 5.000 ini remeh, mau orang 5.000 biasa aja, maka boleh dimanfaatkan. Makanya jumlah sesuatu yang bernilai ataupun tidak bernilai, barang yang istimewa ataupun remeh itu kembali pada uruf. Ya, jadi seperti itu Ibu. Walaupun nanti kalau kita bahas tentang kehati-hatian, ya sudah, barang sedikit aja nih, barang temuan. Misalnya hati-hati diinfakkan, dimasukkan ke kotak infak misalnya, ya nggak masalah. Tapi kita membahas tentang hukum asalnya. Jadi barang yang remeh ketika hilang, itu boleh langsung dimanfaatkan. Barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca terjemahan lagi, belum selesai. Orang itu bertanya lagi tentang hukum bila menemukan kambing yang tersesat. Beliau menjawab, kambing itu milik kamu atau saudaramu atau serigala. Maknanya apa Ibu? Kambing ataupun yang semisalnya binatang yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri, itu ya harus diselamatkan. Jadi mengambil barang lukotoh itu terkadang wajib Ibu, karena kalau tidak ambil takutnya diambil orang tidak amanah, jadi wajib diambil. Atau seekor kambing, jadi betul-betul seekor kambing ini kambing hilang ya Ibu, bukan kambing yang punya pemiliknya dikembalikan di kebun mana, ini barang lukotoh diambil gitu, tidak. Jadi betul-betul tahu memang itu adalah kambing yang tersesat atau binatang apa gitu ya, kambing atau binatang yang lebih kecil, ya, tersesat, hilang gitu ya, itu diambil. Karena kalau enggak ya itu akan diambil orang lain atau bahkan dimakan oleh serigala. Dia tidak kuat membela dirinya sendiri. Jadi untuk barang hilang, hewan yang hilang. Jadi kalau barang itu disebut lukotoh, kalau binatang yang bernyawa ya, binatang yang bernyawa itu namanya bolah. Secara bahasa sesat ya. Ya, hilang kalau hilang itu identik dengan sesuatu yang memang tidak bergerak, hilang gitu ya. Ya, hilang gitu. Tapi kalau hewan kan bergerak, maka bolah tersesat. Hewan yang tersesat. Apakah boleh diambil? Di sini kambing boleh. Kalau tidak kamu ambil, ya akan diambil orang lain atau diambil binatang buas. Sama nanti diumumkan selama 1 tahun. Kalau ada pemiliknya datang maka diberikan. Kalau setelah 1 tahun tidak diambil maka dimanfaatkan. Setelah pemanfaatan tiba-tiba datang setelah itu pemiliknya menjelaskan ciri-ciri hewan yang hilang atau barang yang hilang. Itu sama dengan barang yang hilang, jadi penjelasan sama, maka wajib mengembalikan. Orang yang menemukan tadi yang sudah manfaatkan barang tersebut, maka wajib mengembalikan. Kalau berupa hewan akhirnya sudah disembelih atau sudah dimanfaatkan dagingnya ya, ibu-ibu, maka hendaknya dia mengembalikan dengan yang senilai dengannya. Misalnya kambing harganya kira-kira 2.500.000, maka dia mengembalikan dengan nilainya. Barakallahu fikum. Kemudian lalu orang itu bertanya lagi tentang hukum bila menemukan unta. Beliau menjawab, apa urusanmu dengannya? Dia unta itu memiliki kantong air yang berisi air dan sepatu pada kakinya, maksudnya kakinya itu ya. Dan dia tuh punya kantong air dan punya kaki untuk berjalan. Ia bisa menemukan sumber air dan makan dari pepohonan hingga pemiliknya menemukannya. Jadi kalau unta itu dibiarkan tidak diambil. Ini di lingkungan Arab ya, kalau di Indonesia ya memang nggak ada unta, kita nggak usah bicara unta. Kalau di negeri kita ini, di negeri Arab, kalau unta mah ya sudah dia tahan, ya, jadi tahan dia. Kemudian serigala juga nggak berani istilahnya, karena hewannya besar, dia bisa berjalan sampai kemudian pemiliknya menemukannya.
Tapi kalau sekedar membantu nggak masalah. Oh, tahu ini barangnya pulang dicari-cari ya diambil aja dikembalikan ya Ibu. Tapi kalau kita nggak tahu betul ya biar aja, dibiarkan saja ya sampai pemiliknya menemukannya. Tetapi catatannya memang aman Ibu. Kalau catatannya oh ini nggak aman nanti seperti ini ya dia ambil kemudian tetap diumumkan. Ya seperti itu. Tapi barakallahu fikum ini tergantung pada kondisi masyarakat setempat. Masyarakat Arab dahulu ya onta yang nggak perlulah diambil kemudian diumumkan karena dia akan berjalan dengan sendirinya, bisa menjaga dirinya, bisa makan minum. Binatang buas seperti serigala tidak berani kepada dia, kan gitu ya. Maka dibiarkan saja, dibiarkan saja barang seperti itu. Nanti dicari pemiliknya juga ketemu. Ini alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis berikutnya 1124. Hadis Ubay bin Ka'bin radhiyallahu anhu. Qala wajadtu surratan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha 100 dinarin. فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت الرابعة فقال عارف عدتها ووكاءها وعاها فإن جاء صاحب وإلا استمتع بها. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku pernah menemukan sebuah bungkusan berisi uang 100 dinar. Aku pun menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa barang tersebut untuk menanyakannya. Maka beliau berkata, umumkanlah agar diketahui orang selama 1 tahun. Aku pun mengumumkannya selama 1 tahun. Setelah itu, aku menemui beliau lagi dan beliau berkata, umumkanlah selama 1 tahun. Aku pun kembali mengumumkannya selama 1 tahun. Setelah itu, aku menemui beliau lagi dan beliau lagi-lagi berkata, umumkanlah selama 1 tahun. Aku pun mengumumkannya lagi selama 1 tahun. Setelah itu, aku temui beliau untuk yang keempat kali. Lalu beliau berkata, kenali jumlah isinya dan bungkusan serta penutupnya. Bila pemiliknya datang, berikan padanya. Bila tidak, maka nikmatilah. Ya, para umahat di sini hadis kedua kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang kemudian menyampaikan bahwasanya dia menemukan barang temuan ya barang temuan kemudian datang pada Rasulullah diperintahkan untuk mengumumkan 1 tahun. Datang lagi diperintahkan umumkan lagi 1 tahun. Ini kebijakan ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya wajib mengumumkannya adalah 1 tahun. Berikutnya adalah sunah-sunah saja. Tapi tetap konsekuensinya ya Ibu, kalau sudah 1 tahun akhirnya dimanfaatkan dan datanglah orang yang memilikinya, maka wajib orang yang memanfaatkan tadi untuk mengembalikannya. Maka seperti yang kami sampaikan tadi, orang yang menemukan barang di situ adalah ketika sudah 1 tahun diumumkan, itu boleh memanfaatkan bukan berarti memiliki ya. Kalau memilikinya ya sudah, karena kalau orang datang berarti bukan tidak berhak lagi, tapi manfaatkan saja barang tersebut, boleh memanfaatkan 1 tahun. Tapi kalau kemudian datang pemilik aslinya, maka wajib dia mengembalikannya atau mengembalikan nilainya karena sudah memanfaatkannya. Jadi nasihat Rasulullah kepada salah seorang sahabat tadi, yaitu kebijakan dari beliau, artinya 1 tahun, ditambah lagi nggak masalah. Tapi jangan sampai pengumuman barang hilang tersebut kurang dari 1 tahun. Kalau lebih nggak masalah, sampai puluhan tahun pun nggak masalah. Yang lebih-lebih mungkin barang yang istimewa sekali ya Ibu, takutnya kalau dimanfaatkan, berat mengembalikannya. Bisa menemukan di jalan emas batangan 1 kilo gitu kan, 1 kilogram. Diumumkan nggak ada yang datang. Diumumkan nggak ada yang datang. Ini kalau dimanfaatkan langsung takut ada tiba-tiba nyari barang kan. 1 tahun lagi diumumkan lagi, nunggu lagi. Kok udah 3 tahun ini kayaknya udah lama nih. Ya, baru dimanfaatkan dengan konsekuensi jika datang orang yang kemudian mengaku itu miliknya, menyebutkan ciri-cirinya dengan jelas, oh ya saya kelingan emas, ini mereknya ini, kemudian kodenya seperti ini, ya, itu jelas. Jadi itu milik dia dan diserahkan. Kalau sudah dimanfaatkan berarti mengembalikannya senilai dengannya. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan.
pembahasan berikutnya Ibu, jadi barang hilang atau luqatah dalam pembahasan ini disebutkan hanya dalam 2 hadis saja. Berikutnya, haram memerah susu hewan ternak tanpa seizin pemiliknya. Hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahlubanna ahadun masyiyata mri'in bighairi idnih. Ayuhibbu ahadukum an tu'ta mashrubatuhu wa tuksara khizanatuhu fayuntaqal ta'amuhu. Aynama takhzuna lahum duru'u mawashihim ataimatihim. Fala yahlubanna ahadun masyiyata ahadin illa biidnih. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang memerah susu hewan ternak orang lain tanpa seizinnya. Apakah seseorang dari kalian suka bila rumahnya didatangi lalu dirusak pintunya, kemudian simpanan makanannya diambil? Karena sesungguhnya puting susu ternak mereka adalah makanan simpanan mereka. Maka janganlah seseorang memeras susu hewan ternak orang lain kecuali dengan izinnya. Iya, mungkin pendapat sebagian orang pada waktu itu mengambil susu dari ternak orang itu biasa saja, wajar, nggak masalah. Nanti pun ada lagi susunya. Ternyata itu diharamkan karena itu milik orang lain, Ibu. Ini sebagai contoh, bukan pembatasan, artinya apapun yang menjadi milik orang lain tidak boleh diambil kecuali dengan izinnya. Jadi izin ini bisa izin yang sifatnya ucapan ataupun izin kesepakatan dari kebiasaan masyarakat setempat. Nah, seseorang tidak boleh mengambil kemudian buah dari pohon tetangganya, yang masuk kebun kemudian, oh ambil nggak apa-apa 1-2, misalnya buah kelapa gitu ya, karena haus diambil gitu, hukumnya haram kecuali sudah diizinkan. Jadi izin itu berupa ucapan atau uruf kebiasaan. Karena ada di masyarakat itu boleh kalau masuk kebun itu selama buah-buah yang diambil tidak dibawa pulang itu tidak dihukum mencuri. Boleh dimakan di tempat karena masyarakat itu mana kalau orang makan tempat habis berapa toh? Satu orang paling 2 atau 3, mungkin bahkan 1 aja cukup untuk 2 orang kalau mungkin buah kelapa atau buah yang lain. Jadi itu sudah termasuk izin yang sudah menjadi kesepakatan dari kebiasaan masyarakat tertentu. Tapi kalau tidak itu hukumnya haram ya Ibu. Walaupun mungkin itu dipandang remeh, tapi kalau itu hak orang lain apapun bentuknya itu menjadi dosa. Ya, jadi termasuk pencurian, mengambil hak orang lain. Kemudian dalam hadis ini, jadi Rasulullah memberikan satu tarbiyah kepada seseorang supaya tidak berbuat maksiat. Di antaranya mengambil orang lain itu adalah membayangkan kalau perbuatan tersebut menimpa dirinya. Ini bagus sekali. Jadi orang itu ingin berbuat maksiat ataupun ingin merugikan orang lain, itu bayangkan kalau hal tersebut mengenai diri kita atau mengenai keluarga kita. Karena suatu saat ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW izin untuk melakukan perbuatan zina. Izin ini memang unik ya. Zina aja izin. Saking solehnya para sahabat itu, zina aja izin. Nggak ada mungkin hari ini zina atau izinnya, zina aja. Dulu sahabat kalau zina diizinkan Nabi mungkin boleh gitu kan. Jadi kalau diizinkan tapi dilegalkan boleh. Sampai seperti itu, saking taatnya pada Nabi itu. Nabi sudah kerujukan, mau zina aja ngasih tahu. Saya pengen berzina ya Rasulullah. Dan Rasulullah, Masya Allah, bukan langsung marah. Kamu itu nggak mikir atau apa. Gitu ya. Kalau mungkin hari ini orang marah nih, apalagi kan anak izin ke orang tuanya. Saya pengen berzina. Ayah, ibu marah kan. Rasulullah tidak langsung marah. Tapi nasihat Rasulullah SAW dengan memberikan perumpamaan. Apakah kamu rela bahwasanya perbuatan zina itu mengenai ibu kamu? Tidak. Kalau terjadi pada saudarimu, tidak. Kalau terjadi pada anak perempuanmu misalnya, tidak. Ya sama saja orang lain itu juga punya ibu, punya saudara, punya anak perempuan. Mereka tidak rela kalau anak mereka, saudari mereka, ibu mereka itu dizinai. Mikir kan gitu. Jadi ini penting sekali. Bagian daripada tarbiyah ini, Masya Allah. Dakwah dengan logika ya Ibu. Dakwah dengan logika. Jadi Islam bukan berarti menafikan logika. Jadi logika yang sehat bagian daripada dalil. Makanya dalam Islam ada namanya kias. Ada analogi ya Ibu. Masalah-masalah yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran secara tegas, dikiaskan, dianalogikan dengan satu masalah yang sudah ada dalilnya. Khamar haram karena memabukkan, maka dikiaskan
segala sesuatu dengan khamr ketika sifatnya sama, yaitu memabukkan, baik cair ataupun padat. Atau apapun itu, ya, atau apapun itu permasalahan haram misalnya, haramnya berkholwat. Itu kenapa akan menyebabkan seperti ini? Maka segala sesuatu yang bisa mengarah pada perbuatan keji, hubungan yang tidak halal antara laki-laki dan wanita, hukumnya haram. Jadi menggunakan akal sehat. Bahkan dalam menasihati seperti ini bagus sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan. Orang itu jangan curi, emang kamu rela hartamu dicuri kan gitu kan? Makanya apa yang kita lakukan, coba pikir apakah kita rela kalau itu dilakukan pada kita. Sama dengan ucapan apapun ibu-ibu. Kadang kita suka nyindir orang gitu kan. Kira-kira kalau kita disindir seperti itu sakit di hati kita. Ya kita misalnya suka apa gitu ya, yang itu bisa nyakiti orang, bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita. Kadang-kadang kita itu lepas kontrol sehingga menjadikan orang malu. Bayangkan kalau itu menimpa diri kita. Ini salah satu tarbiyah yang diajar oleh Nabi untuk mengekang diri kita dari berbuat maksiat, baik sama Allah. Dan khususnya berbuat maksiat yang terkait dengan hubungan sesama anak Adam. Itu coba lihatlah apakah itu ketika menimpa kita, kita rela. Kalau terjadi pada diri kita dan keluarga kita, kita rela. Kalau terjadi pada harta kita, apa kita rela? Kalau enggak ya sama, orang lain juga tidak rela. Ini bagus, artinya nasihat Rasulullah yang kemudian caranya, pendekatannya melakukan melalui logika. Jadi tidak tercela ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu pintar filsafat, gunakan dengan sebaik-baiknya, logika-logika yang bagus, pendekatan-pendekatan yang bagus untuk memahamkan orang terkait dengan masalah halal dan haram. Bagus sekali. Kemudian bab selanjutnya, yaitu masalah menjamu tamu. Hadithu Abi Shuraihi al-Adawi qala sami'at udunaya wa absarat aynaya hina takallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu jaizatahu qala wa ma jaizatuhu ya Rasulullah qala yaumun wa lailatun wa dhiyafatu salasatu ayyam وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Suraih Al-Adawi berkata, aku mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan kedua mataku ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dan menjamunya. Ia, Abu Suraih, bertanya, apa yang dimaksud dengan menjamunya? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, yaitu menjamunya pada siang dan malam hari pertama ia datang. Dan jamuan tamu itu hingga 3 hari. Selebihnya adalah sedekah bagi tamu tersebut. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Ya, baik ibu-ibu. Baik, barakallahu fikum. Terkait hal ini tentang masalah menjamu tamu, menghormati tamu. Hadis ini memberikan satu model bahwa keimanan itu bukan hanya sebatas keyakinan saja, tapi erat kaitannya dengan amal perbuatan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu bisa naik dan turun. Karena bukan hanya sebatas keyakinan. Iman itu keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Maka disebutkan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Hendaklah memuliakan tamunya. Maksudnya iman di sini adalah iman yang sempurna. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna. Makanya segala perbuatan yang melanggar daripada perintah Allah dan Rasulnya, maka perbuatan tersebut mengurangi kadar keimanannya. Jadi termasuk amalan penambah keimanan adalah memuliakan tetangga, menghormati tamunya. Kemudian disebutkan di sini barakallahu fikum muliakan tamunya dengan menjamunya. Menjamu baik di siang dan malam hari. Kemudian jamuan tamu itu 3 hari, selebihnya ada sunnah, sedekah saja itu. Jadi ini adalah bagian amal yang sangat luar biasa.
Orang-orang Arab tuh sangat senang ya ketika menjamu tamu karena itu simbol kemuliaan. Simbol kemuliaan itu menjamu tamu. Orang yang mulia itu dilihat dari sisi pelayanan terhadap tamu. Akhlak seseorang tinggi dan tidaknya budi pekerti seseorang dilihat dari penjamuan terhadap tamu. Kalau sama tamu nggak sopan, kurang hormati, ya itu berarti ya bukan orang mulia. Makanya ada seorang Nabiullah, Nabi Ibrahim itu orangnya open house terus itu. Open house untuk para tamu, para musafir yang disiapkan makanan khusus, sehingga kita baca dalam beberapa ayat kisah tentang para malaikat yang menjelma sebagai para pemuda yang tampan, yang mereka punya beberapa misi, yaitu menyampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya akan datang seorang anak. Kemudian juga mengabarkan bahwasanya akan menghadap kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut, Nabi Ibrahim itu masih saudaraan, hidup pada satu masa. Ya, jadi para pemuda itu yang merupakan jelmaan dari para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan segera memberikan instruksi kepada istrinya untuk segera menyiapkan makanan min ajlin hanid, dari sapi yang gemuk yang masih muda. Jadi dikerjakan dengan cepat, tidak nunggu lama. Berarti sudah memang disiapkan ya, memang sudah disiapkan. Betul-betul makanan ternak yang disiapkan untuk para tamu. Itu luar biasa. Yang kemudian ketika penyiapannya tidak butuh waktu lama, sudah siap, segera dihidangkan. Kemudian ketika nggak dimakan, ditanya, kenapa nggak dimakan? Ternyata memang malaikat ini adab-adab yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh para nabi, di antara Nabi Ibrahim, tentang bagaimana kita bersikap mulia, ya ibu-ibu, dan juga Rasulullah SAW menegaskan, orang yang beriman jangan hanya ngomong, tapi di antara buktinya adalah memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Jadi memuliakan mereka siang dan malam hari dengan sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat ya Ibu, karena ya tidak harus dengan daging sapi ya, apapun yang kita mampu jadi kemuliaan yang bisa kita munculkan, kita hadirkan dalam diri kita dengan apa yang ada kemampuan dalam diri kita juga. Baik, jadi disebutkan di sini adalah al-dhiyafah, bertamu itu 3 hari 3 malam dan menjamunya juga. Selebihnya adalah sedekah. Makanya bagi tamu juga harus ngerti ya. Jangan berlama-lama bertamu pada orang lain, kecuali memang sudah jelas mendapatkan ridhonya, izinnya gitu ya. Kalau tidak ya tidak. Karena bertamu itu masuk ke rumah orang, istilahnya kemudian orang itu akan berusaha menutup aurat serapat-rapatnya. Padahal rumah itu adalah tempat di mana buka aurat. Ya. Baik aurat secara khusus suami istri, ataupun aurat yang sifatnya secara khusus di antara para keluarga. Seorang anak gadis menampakkan rambutnya di rumahnya kan gitu kan. Tapi kalau ada tamu yang itu adalah yang tidak mahramnya kan, jadi mereka menahan diri. Maka tidak dianjurkan bertamu lama-lama. Ya, kalau cukup kurang 3 hari, cukuplah 3 hari. Ya, kurang 3 hari. Kalau lama, ya kalau bisa jangan lebih daripada 3 hari. Tapi kalau memang kebutuhannya besar, maksudnya hajatnya banyak, dan itu sudah menjadi pengetahuan yang memiliki tamu karena berhubungan langsung dengan pemilik rumah untuk menyelesaikan satu masalah, ya nggak masalah. Artinya ini adalah nasihat. Jadi apa ya, warning dari Nabi, hati-hati, artinya jangan sampai menyakiti ya, jangan sampai menyakiti tamunya, jangan menyakiti yang punya rumah jangan sampai terganggu dengan kedatangan tamu. Makanya alangkah baiknya ketika hendak bertamu kita memberitahu, jangan surprise gitu ya Bu ya, memberitahu supaya orang itu persiapan. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut lagi, masih terkait dengan hal ini, ada dua hadis lagi terkait masalah muliakan tamu. Hadis Abi Syuraih Al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu." Jaizatuhu yaumun wa lailatun wa dhiyafatu salasatu ayyam. Wa ba'da dzalika fa huwa shadaqatun wa la yahillu lahu ay yastuya 'indahu hatta yuhrijahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Syuraih Al-Ka'bi meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam. Menjamu tamu itu selama 3 hari, lebih dari itu adalah sedekah baginya.
dan tidak halal seorang tamu tinggal atau bertamu hingga ia memberatkan tuan rumah. Ya, baik. Baik, sama dengan yang sebelumnya, Ibu. Sama dengan sebelumnya, kedua belah pihak saling mengerti. Seorang tamu mengerti, ya, mengerti akan haknya dan hak yang hak pemilik rumah ya. Jadi saling menjaga sehingga ketika orang itu saling menjaga berdasarkan ilmu, mudah-mudahan menghadirkan barokah. Tapi kalau tidak ya tadi tamu menyakiti, kemudian pemilik rumah tidak memberikan haknya ataupun tidak ikhlas dalam melayani tamu jadi masalah. Jadi betul-betul didasari dengan ilmu dan adab tentunya. Baik, yang terakhir dalam bab ini, hadis Uqbah bin Amir qala, qulna li Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka tab'atuna fananzilu bi qaumin la yaqruna fama tara fihi faqala lana in nazaltum bi qaumin fa amara lakum bima yanbaghi lidh-dhaif faqbalu fa illam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaif. Nah, silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, kami bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bila Anda mengurus kami lalu kami singgah di suatu kaum atau kampung, namun mereka tidak melayani kami atau memberikan hak tamu, apa pendapat Anda dalam masalah ini? Beliau bersabda, apabila kalian singgah di suatu kaum, lalu kalian diperintahkan untuk mengambil sesuatu yang sudah seharusnya didapat sebagai tamu, maka terimalah. Bila mereka tidak menunaikannya, maka ambillah dari mereka sebatas hak tamu. Ya, ya. Baik Ibu, kalau bertamu dikasih ya diterima. Kalau nggak dikasih ambil jatahnya. Ini perlu dijelaskan memang. Nanti kalau bertamu nggak dikasih apa gitu, mana tehnya nih gitu ya. Apakah seperti itu maksudnya? Jadi barakallahu fikum, ada yang mengatakan maksud daripada hadis ini, kalau kita menerima apa yang diberikan ya sudah jelas ya Ibu, dikasih. Jadi sesuai dengan adat kebiasaan. Kalau orang mengeluarkan makanan, ya biasanya orang yang dikeluarkan itu adalah untuk tamu. Walaupun tidak disuruh, tidak dikeluarkan kan, walaupun nggak disuruh makan, kalau tidak dikeluarkan kita ngambil ya halal. Tapi terkait dengan akhlak budi pekerti ya dikembalikan pada adat kebiasaan setempat. Ya, ada sebagian masyarakat kalau misalnya dihidangkan makanan untuk tamu, kemudian tamu langsung mengambil tanpa menunggu instruksi dari pemilik rumah, nggak sopan. Bahkan mungkin sebagian kalangan, mungkin orang Jawa atau siapa ya Ibu. Kalau belum disuruh makan, ya mengambil misalnya disediakan makanan kecil, belum disuruh makan, gitu. Ini nggak sopan. Harus nunggu disuruh 3 kali. Gitu. Ya, dulu kalau saya bertamu sama mbah saya ke rumah gitu, sudah disuruh sekali, saya pengen ngambil, ya tangan saya ditepis. Tunggu katanya, nggak boleh ngambil secara langsung. Ya, jadi ini kebiasaan masyarakat. Kalau disuruh sudah 3 kali baru ngambil. Walaupun secara hukum fikihnya Ibu, apa-apa yang dikeluarkan tamu berarti itu ya hak tamu. Tapi tetap kembali pada ada kebiasaan akhlak ya, muruah kita. Ya, muruah kita. Kalau itu nggak sopan ya jangan. Walaupun itu halal, tapi jangan lakukan. Tapi kalau tidak diberikan haknya dijamu gitu ya. Dijamu itu tentunya sesuai dengan kemampuan pemilik rumah. Mengambil hak kita sebagai tamu. Itu apa maksudnya? Ada yang mengatakan mengambil hak tersebut karena terpaksa. Tamu udah sudah kehausan sekali dah karena terpaksa nggak punya untuk beli ya ambil sesuai dengan kebutuhannya. Butuh air putih nggak dikasih ya ambil air putih. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan hadis ini termansuh, terhapus hukumnya. Terhapus hukumnya, tidak demikian, sudah terhapus. Ada yang mengatakan hadis ini berlaku bagi mereka para pekerja zakat yang datang di satu wilayah. Jadi petugas negara. Jadi datang di satu tempat itu malah nggak dijamu. Air minum aja nggak dikasih. Padahal dia melaksanakan tugas negara, mengut zakat misalnya. Nah, kalau nggak dikasih maka mereka mengambil haknya. Kemudian yang dimaksud di sini adalah terkait dengan mereka para ahlu zimmah.
orang-orang kafir yang kemudian dipungut jizyahnya, upetinya dipungut, mereka nggak muliakan tamu yang datang, maka boleh memaksa ya dari mereka orang-orang kafir dhimmah. Ya. Ada juga yang mengatakan hadis ini maksudnya adalah memaksa dengan lisannya. Artinya kalau orang seperti itu ya sudah disampaikan aja, oh minta haknya, kemudian sampaikan pada orang lain. Jadi dibuat sebagai bahan ghibah. Si fulan itu betul-betul tidak muliakan tamunya, sehingga dengan dighibah akhirnya dia sadar. Ada sebagian mengatakan demikian ibu-ibu. Jadi hadis ini perlu ditafsirkan dan ada beberapa pendapat tentang masalah mengambil hak tamu ketika tidak diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk pada bab 34, masalah jihad fisabilillah. Boleh menyerang daerah kafir yang telah sampai dakwah Islam kepada mereka meskipun tanpa pemberitahuan. Hadis Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aghara ala Bani al-Mustaliq wa hum gharun wa an'amuhum tusqa 'ala al-ma. Faqatala muqatilatahum wa saba darariyahum wa asaba yawma idin Juwairiyah wa kana Abdullah bin Umar fi dzalikal jaish. Ya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar menuturkan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyerang suku Bani Al-Mustalik saat mereka sedang lalai, sedangkan ternak-ternak mereka sedang minum air. Lalu beliau membunuh prajurit suku tersebut dan menawan anak keturunan mereka. Pada saat itu beliau mendapatkan Juwariyah sebagai tawanan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan kepadaku tentang riwayat ini dan saat itu dia termasuk salah seorang dari pasukan tersebut. Iya, Abdullah bin Umar. Baik Ibu. Jadi dalam Islam itu ada dua kendaraan penting dalam menyebarkan Islam, yaitu dakwah yang pertama, dan itu adalah asal pokok daripada Islam. Karakter daripada Islam adalah ad-da'watu wa nasrul haq, menyebarkan Islam, risalah Islam, menebarkan kebaikan dan kebenaran. Kedua adalah kendaraan al-jihad fisabilillah. Al-jihad fisabilillah. Jadi kalau kita bicara jihad, secara bahasa ya bersungguh-sungguh, ifragut tokoh. Jadi bersungguh-sungguh menggunakan tenaganya dalam kebaikan. Maka segala bentuk kesungguhan seseorang dalam kebaikan itu jihad. Maka jihad bermacam-macam, tapi puncak dalam Islam jihadnya adalah jihadul kufar, menjihadi orang-orang kafir. Itu puncaknya. Makanya kata-kata jihad dalam Al-Quran ketika disambungkan fisabilillah itu ya maknanya jihad dalam pertempuran. Walaupun ya jihad tidak selamanya identik dengan peperangan. Ya, berjihad apapun, usaha seseorang dalam rangka li'ala'i kalimatillah itulah jihad. Maka kadang-kadang jihad dengan lisan, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rasulullah mengatakan jihadi orang musyrik itu dengan lisan kalian, dengan jiwa dan harta kalian. Maka jihad dengan lisan apapun yang kita lakukan dalam rangka li'ala'i kalimatillah itu namanya jihad fisabilillah. Dan hadis ini menceritakan jihad dalam pertempuran. Abdullah bin Umar. Itu Bani Mustalik, satu kabilah yang sudah sampai dakwah kepada mereka Islam, maka boleh diperangi tanpa memberitahu dulu. Tapi orang-orang kafir yang tidak tahu Islam dan belum sampai kepada mereka Islam, tidak boleh diperangi Ibu sampai ditawarkan Islam. Nah, ini bicara tentang masalah jihad ofensif ya Ibu. Ya, jadi jihad tolak namanya. Karena ada jihad defensif, jihad untuk membela diri dari serangan musuh, ini jihad ofensif untuk memperluas wilayah di dalam menebarkan kebaikan, ya. Jadi tawari Islam atau tidak. Oh, kalau tidak gimana? Kalau bayar jizyah. Jadi tunduk peraturannya dengan peraturan kita. Oh, nggak mau berarti berlaku jihad fisabilillah. Tetapi kalau wilayah sudah tahu dakwah Islam sudah ditawari, besok lagi nggak usah tawari, langsung diserang aja kalau nggak. Karena peperangan ini kan harus penuh kerahasiaan. Perang itu adalah tipu daya strategi. Kalau belum berangkat sudah ngasih tahu mereka persiapan, maka mereka disergap dalam waktu pada subuh ketika mereka lengah, disergap betul. Ya, makanya Rasulullah menunggu adzan. Oh, tidak terdengar adzan satu wilayah, maka dihukum wilayah tersebut oleh kafir yang halal diserang. Tapi bukan berarti tidak tahu sebelumnya mereka tentang Islam. Wajib diketahui sebelumnya, mungkin seminggu setelahnya atau sebelumnya.
sebulan sebelumnya sudah didakwahkan pada Islam, ada utusan Islam surat sampai pada mereka, menawarkan pada mereka, diyakinkan bahwa surat disampaikan pada mereka, dibaca oleh pimpinannya, dikasih waktu untuk berpikir. Kalau tidak ya sudah, akhirnya tersergap. Jadi penyerangannya tidak harus beritahu dulu karena Islam sudah nyampe. Tapi kalau belum nyampe maka tidak, karena intinya bukan menumpahkan darah para ummahat, tapi intinya adalah menyebarkan Islam itu sendiri. Kalau orang bisa masuk Islam dengan dakwah, kenapa dengan perang? Kan gitu kan. Tidak semuanya harus masuk Islam harus dengan perang, tidak. Rasulullah masuk kota Madinah dengan damai. Karena Rasulullah sudah menyiapkan para dai yang berdakwah di sana, siap-siap menyambut Rasulullah SAW. Jadi walaupun salah satu prinsip manhaj kita meyakini jihad itu adalah sampai hari akhir, sampai nanti umat terakhir ini berjihad bersama Nabi Isa alaihissalam, tapi bukan berarti harus berjihad untuk setiap kalangan. Ada kalangan yang mau menerima Islam, termasuk negeri kita Indonesia. Ya, ketika para pedagang Arab, ya, bahkan kalau kita lihat para khalifah itu sebelumnya sudah mengutus para dai-nya, tidak hanya para pedagang sesungguhnya. Kalau dalam sejarah yang kita baca para pedagang dari India gitu ya, tapi sesungguhnya para khalifah bahkan pada zaman Utsman bin Affan dakwah sudah sampai pada Cina daratan. Kemungkinan sudah sampai Nusantara pada zaman sahabat. Mereka mengutus para dai-nya dan tidak terjadi peperangan di wilayah Nusantara. Itu luar biasa. Ya, tidak terjadi peperangan di wilayah Nusantara. Islam masuk dengan hubungan dagang, hubungan pernikahan, hubungan yang menguntungkan, tidak hubungan seorang penjajah dengan yang dijajah. Ini wajah Islam yang ada di Indonesia, keberadaan mereka karena dakwah bil hikmah. Jadi ini perlu dipahami ibu-ibu. Jadi tidak selamanya dengan pedang jihad itu. Rasulullah SAW masuk kota Madinah dengan damai. Tapi ya tadi dipersiapkan betul, makanya alangkah baiknya kita tuh mempersiapkan ingin pengembangan satu wilayah itu bagus sekali itu. Pengembangan suatu wilayah, misalnya wilayah dakwah itu dibangun dengan menyiapkan kader dari dua tempat ya. Pertama adalah tempat kader-kader yang mungkin awal-awalnya dari luar. Tapi selanjutnya jangan terus dari luar terus, tapi disiapkan kader-kader dari dalam. Itu penting. Kemudian juga dakwah menyentuh mereka orang-orang yang punya status yang tinggi di masyarakat. Makanya pembesar-pembesar Madinah itu kena dakwah Nabi. Amar bin salah seorang pemuda ya, Mus'ab bin Umair, ahli dakwah ke Madinah. Akhirnya para pembesar kota Madinah dari kalangan orang-orang kafir musyrik masuk Islam. Jadi memang betul-betul dakwah, menyiapkan kader dakwah yang militan betul, yang siap berkorban masuk ke pedalaman-pedalaman, ke suku-suku pedalaman, kemudian juga digandeng mereka orang-orang yang punya kedudukan. Jangan sampai kita dakwah seakan-akan menyaingi mereka. Seakan-akan menyaingi mereka orang-orang yang punya kedudukan. Ya, ini jadi masalah. Kalau orang-orang punya kedudukan tinggi, itu kalau tidak digandeng akan melawan kita. Ini makanya kita lihat musuh para nabi itu orang-orang para pembesar, orang-orang kaya, para pembesar, karena mereka merasa disaingi. Yang penting kita berusaha untuk menggandeng mereka, sedangkan mereka tidak mau, ya namanya hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambil menyiapkan kader-kader itu. Kader-kader dari orang-orang setempat, ini penting sekali. Makanya kita mungkin tidak sampai dakwah kita ke sana, tapi dengan kita mengeluarkan sedikit harta, bergotong royong, menyekolahkan anak-anak, khususnya dari kalangan mereka, itu luar biasa. Orang-orang Papua disekolahkan ke Jawa, atau orang-orang Mentawai atau apa, luar biasa. Jadi ini harus kita pikirkan memang Ibu. Jadi dakwah ialah asal. Dakwah itu adalah bagian yang paling pokok dalam Islam, dan itu adalah jalan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bagian daripada dakwah adalah jihad. Jadi jihad itu untuk satu kaum tertentu khusus yang mereka tidak mempan dengan nasihat. Maka dengan jihad fisabilillah. Baik ibu-ibu, tidak boleh memerangi satu kaum sebelum Islam datang kepada mereka. Baik, kemudian perintah untuk mempermudah dan tidak menakut-nakuti. Hadis 1130. Hadis Abi Musa wa Mu'adin an Sa'id bin Abi Burdah an Abi
Qala ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddahu Aba Musa wa Mu'adan ilal Yaman. Faqala yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunafira. Wa tatawa'a. Iya, silakan dibaca. Abu Musa. Ya, silakan. Ya, dibaca. Silakan. Silakan Ummahatillah yang mau membaca. Ya, sudah. Abu Musa dan Muaz menceritakan dari Sa'id bin Abu Burdah dari ayahnya. Dia berkata, Nabi SAW mengutus kakeknya, alias Abu Musa dan Muaz ke Yaman, dan beliau berpesan, hendaklah kalian mempermudah, jangan mempersulit, berilah kabar gembira, jangan kalian jadikan manusia lari, dan bersatu patulah. Ya, ibu-ibu, ini bicara tentang masalah prinsip dakwah ya. Jadi prinsip dakwah itu bagaimana para sahabat yang mereka diutus ke beberapa wilayah. Ke Yaman itu ada Abu Musa al-Asy'ari, ada Mu'ad bin Jabal. Dan juga pernah diutus ke Yaman sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Ini prinsip dalam dakwah adalah memudahkan, jangan menyulitkan. Jangan bikin orang lari. Berikan kabar gembira. Jadi dakwah itu bikin orang senang, Ibu. Untuk pertama bikin orang senang. Makanya Rasulullah itu mudah. Dalam dakwah itu mudah dan mudah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ya sih, orang gimana nggak tertarik? La ilaha illallah gampang. Jangan sampai kemudian dipersulit. Ucapan la ilaha illallah harus paham syaratnya, rukunnya, harus hafal dalilnya. Orang gimana nggak tertarik? Susah. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah dulu, syahadat dulu. Orang yang syahadat dosanya diampuni. Orang yang mengucapkan syahadat yang masuk Islam maka itu menyebabkan dosa-dosa yang sudah lalu terampuni semuanya, ditebus dengan syahadat la ilaha illallah. Nah, ini memudahkan. Jangan sampai kemudian kita dalam dakwah malah menjadikan orang sulit. Nanti kalah dengan kaum sebelah. Ya, kaum sebelah itu menyampaikan dakwahnya, ya dosa orang itu bisa ditebus gitu kan. Jadi ditebus dosanya, semuanya ditebus. Ini nanti umat Islam terkesan susah. Ngajak orang ke surga itu susah. Makanya ibu-ibu barakallahu fikum. Ya. Jadi prinsip awal kita mengajak orang itu ya kita legakan hati. Jadi ambil dari sisi supaya dia bangkit. Kalau dia pendosa kita katakan rahmat Allah begitu luas. Memang betul. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya itu menyampaikan, wahai hambaku kalau dosamu itu penuh menyentuh ufuk langit itu. Kemudian engkau menemuiku tidak menyentuhkan aku dengan sesuatu apa. Aku ampuni dosa-dosamu. Aku tidak peduli seberapa banyak dosa-dosa. Ya, jangan sampai salah strategi sehingga menjadikan orang malah takut. Ada orang yang bunuh 99 orang, pengen cari solusi, datang pada orang yang salah. Tanya, apakah saya ada tobat sudah bunuh 99 orang? Dikatakan tidak ada tobat, dibunuh orang tersebut. Komplit sudah jadi 100 orang. Baru Jadi, masuk pasar. Minggunya betul-betul dalam dakwah itu ngajak orang untuk bergembira dulu. Jangan bikin orang takut, jangan bikin orang lari, mudahkanlah, ya jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit. Jadi ini adalah namanya prinsip dakwah. Jadi tadarus bertahap pelan-pelan. Tidak harus kemudian orang pakai hijab yang besar dulu. Ya dari kecil, dari ini dipahamkan. Dari nggak pakai jilbab, pakai penutup kepala. Alhamdulillah. Ya kan gitu kan. Alhamdulillah. Terus dan terus ya, pelan-pelan. Sehingga betul-betul orang itu bisa menerima. Karena memang sejarah Islam itu, syariat itu datang bertahap untuk banyak hal ya Ibu ya. Itu juga demikian. Kenapa kok bertahap? Karena masyarakat belum siap. Sama dengan kita, ada masyarakat yang belum siap. Disampaikan ilmu mentah karena belum nyampe. Maka bertahap dalam dakwah sehingga betul dakwah Islam itu punya karakter apa? Memudahkan, tidak mempersulit orang. Kemudian berikan kabar gembira. Jadi nggak harus perlu kemudian kita bahas hal-hal yang rumit gitu, hukum Islam, potong tangan macam-macam itu nanti. Bahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegakkan hukum Islam dalam satu kondisi yang tidak memungkinkan. Sama dengan kita, artinya dakwah yang penting orang itu masuk Islam senang dengan Islam dulu. Kalau orang kafir ya, karena dakwah kita bukan hanya pada orang Islam, tentunya orang-orang non-Islam kita dakwah dengan akhlak kita. Masuk Islam ini senang Islam dulu. Kenalkan perkara-perkara pokok dalam Islam, rukun iman, cinta pada Islam, kemudian kita kenalkan ahli sunnah wal jamaah. Ini masalah prinsip, ini masalah yang sifatnya menjadi perbedaan para ulama. Sehingga seperti ini apa? Wajah Islam tidak tercoreng dengan orang-orang yang ekstrim dalam bersikap. Karena ada orang-orang yang ekstrim dalam bersikap. Baik para umahat, saya kira cukup pada pertemuan hari ini ya. Pada pertemuan hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masih membahas tentang masalah jihad fisabilillah, tentang masalah hal-hal yang dibolehkan dalam jihad fisabilillah. Kemudian masalah ghanimah. Ya. Masalah ghanimah harta rampasan perang ini cukup panjang bahasan jihad. Ya, masih panjang masalah jihad, masalah perdamaian, masalah ini masih panjang. Insya Allah kita fokus ya Allah untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang kita membahas al-jihad fisabilillah. Ya. Baik, saya kira cukup, mungkin kalau ada tanya jawab kita buka tanya jawab. Baik Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khair wa barakallahu fiik untuk ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Umahatilah, jika ada ingin bertanya dipersilakan. Sibuk banget dah. Yang mau tanya, ayo dipersilakan. Assalamualaikum. Kasih Waalaikumsalam Mbak Ine. Iya, tafadhol Mbak. Pak Ustadz. Ya Ibu. Mau tanya Pak, kalau kita menemukan barang di mall gitu ya Pak ya, kan nggak mungkin kita ngumumin, kita kasih ke security atau mall tersebut untuk gimana Pak? Putus soalnya Ibu, gimana Ibu? Kalau kita menemukan barang di satu tempat di mall gitu sepertinya Pak, terus kan kita nggak mungkin mengumumkan selama setahun, kita sendiri yang mengumumkan, kita berikan ke security atau petugas mall tersebut, itu gimana hukumnya Pak? Oh ya, baik. Jadi tidak harus kita sih Bu, ya, tidak harus kita seperti itu. Jadi boleh juga seperti yang Ibu sebutkan. Misalnya di mall kemungkinan yang kehilangan adalah orang yang mengunjungi mall tersebut. Maka kita sampaikan ya kepada orang yang mudah untuk mengumumkan. Jadi gini, kalau misalnya kita yang mengumumkan, kita yang ini kan nanti kalau nggak ada kan setahun misalnya nggak ada, berarti milik kita kan. Kalau diberikan kepada yang bertugas di situ, nanti memang nanti kalau nggak ada berarti saya agak repot memang Ibu. Kalau Ibu berikan sudah ikhlaskan aja, karena memang tidak wajib memiliki, itu perlu diperhatikan. Jadi barang hilang itu tidak wajib dimiliki, jangan sampai ada mindset kita, gimana kan wajib saya miliki, enggak wajib dimiliki gitu kan. Boleh disediakan, boleh. Jadi kalau memang gimana cara umumkan Ustadz gitu kan, cara umumkannya ya contohnya bisa hari ini melalui media sosial atau macam-macam. Tapi kalau untuk memudahkan, karena barang yang hilang ditemukan di mall, kemungkinan besar yang kehilangan adalah pengunjung, nggak masalah itu. Jadi nggak harus kita, dan tidak harus kita miliki ketika nggak ada orang yang datang. Ya seperti itu Bu ya. Pak Ustadz. Iya. Baik, yang lainnya, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Masih ada yang mau tanya? Ustadz, saya bertanya, gimana ya Ustadz, karena kalau kasusnya, kita kadang di taklim itu kan ada barang dari jamaah yang tertinggal ya Ustadz. Baiknya, kan tidak, kalau di masjid itu boleh tidak sih Ustadz mengumumkan kehilangan barang, maksudnya ada yang kehilangan terus kita umumkan, itu boleh nggak Ustadz kalau di masjid? Nah, kalau umumkan boleh, yang dilarang dalam hadis kan mencari barang hilang.
Gitu. Kalau diumumkan boleh ya Ustaz. Boleh, Karena boleh. selama ini yang saya pernah dengar kita tidak boleh mengumumkan di masjid. Jadi kadang kalau ada barang temuan gitu kita geletakin aja, apa nanti kalau memang ada yang tanya baru kita iniin. Tapi entah akhirnya barang itu diambil sama siapa kita nggak tahu gitu loh Ustaz. Pada akhirnya gitu loh, untuk Ya, kehati-hatian pada waktu itu. dalam hadis yang dilarang adalah berdagang dan nyari barang hilang. Maka ada orang yang dagang itu didoakan Rasulullah, mudah-mudahan Allah tidak memberikan kamu keberuntungan. Ada nyari barang hilang, mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kamu tidak menemui barangmu kan gitu. Jadi yang dilarang itu nyari barang, karena masjid, nyari barang di masjid sih gitu. Emang orang masjid itu nyuri atau gimana kan gitu. Jadi ada Pak. Gitu ya Ustaz ya. Jadi boleh ya Ustaz mengumumkan ya, mengumumkan Kalau barang mengumumkan hilang di boleh, masjid. karena masjid adalah tempat pengumuman. Untuk barang hilang juga boleh. Kalau mau temukan di masjid diumumkan Ibu. Yang nggak boleh nyari barang hilang. Ya, nyari barang hilang. Tapi nyari barang hilang di sini juga kita lihat kondisi, misalnya nggak masalah apakah lihat tadi kan dari masjid itu ya. Jadi kalau barang hilang itu gini loh Ibu. Kalau misalnya dia datang dari masjid, keluar kemudian lo kontaknya nggak ada, nggak masalah datang kemudian tanya marbot atau apa, lihat kontak saya nggak masalah. Jadi tiba-tiba ada misalnya orang kehilangan di rumah, tiba-tiba nyari di masjid, itu kan aneh gitu, Pak. Aneh. Jadi tetap kondisional. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, misalnya keluar dari masjid, kok kontaknya nggak ada, musafir masjid itu nggak enak, nggak apa-apa, memang di situ, ketinggalan di masjid. Ya lihat barang saya nggak. Jadi yang dilarang adalah kita kehilangan yang betul-betul nggak ada sangkut pautnya dengan masjid, itu nggak sopan, nggak ada. Jadi apalagi kalau mengumumkan barang hilang nggak masalah, bahkan ditempel-tempel di pintu masjid. Nah, ini barang ini boleh. Mengumumkan tulisan ataupun lewat lisan boleh. Nggak ada larangan. Yang larangan adalah mencari barang hilang. Oh gitu. Gini Ustadz, ada lagi satu kejadian ya. Maksudnya waktu saya haji waktu itu ya Ustadz. Saya tuh menemukan HP sama uang. Dan saya tuh bingung ya, dilema. Saya ambil, maksudnya saya untuk selamatkan atau saya diamkan karena HP ya Ustadz. Nah terus waktu itu saya coba ini ke mereka tuh yang menyapu-nyapu masjid itu ya, waktu itu di Madinah kejadiannya. Tapi mereka tidak ada yang mau terima gitu loh Ustadz. Jadi kan saya bingung, aduh ini kalau saya tinggal takutnya ini maksudnya penting gitu ya Ustadz karena HP. Ya udah bismillah, akhirnya saya bawa tuh HP dan uang itu ke hotel gitu kan. Tapi HP itu memang tidak saya matikan. Siapa tahu orang itu menelpon. Ya qadarullah orang itu menelpon saya sih gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah masih ada yang menelpon ya Ustadz, tapi kalaupun tidak saya juga menjadi aduh nanti ini barang ini gimana kalau seandainya tidak ada yang menelpon gitu kan. Tapi alhamdulillah waktu itu ada orang Malaysia Ustadz. Ya, terus kita ketemuan di pintu berapa, terus kita ketemuan, akhirnya aku pulangin uang sama HP-nya itu. Nah, tapi untuk selanjutnya Ustadz bagaimana kalau kita menemukan barang temuan itu lagi gitu loh Ustadz, kasusnya seperti apa? Apa kita diamkan terus atau memang harus kita selamatkan gitu loh Ustadz? Karena terus terang orang-orang mereka kan tidak akan mau menerima barang-barang temuan kayak gitu Ustadz. Iya, jadi boleh mengambilnya untuk diumumkan. Boleh. Barang lukotoh itu kan di Mekah dan Madinah tidak boleh diambil itu barang temuannya itu, kecuali untuk diumumkan. Boleh. Iya. Jadi apa namanya? Tidak boleh untuknya diambil ya. Jadi baiknya tidak usah kita ambil, didiamkan saja ya Ustadz ya. Boleh didiamkan aja. Ya. Kalau kita nggak mengumumkan, nggak capek-capek, biarkan aja. Karena memang itu ada hukum khusus. Oh di gitu. negeri. Kan waktu itu benar-benar karena saya pikir aduh HP ya takutnya mereka penting gitu kan. Jadi aduh Masya Allah. Jadi tapi boleh Ibu, misalnya Ibu seperti itu kan untuk diumumkan. Jadi maksudnya diumumkan itu kan diumumkan supaya diambil oleh orang yang memiliki. Sedangkan tuh HP ada kemungkinan dihubungi, nggak masalah soalnya. Karena intinya ngambil itu kan diniatkan untuk supaya dikembalikan dengan cara apapun. Kan ataupun kalau HP nggak usah diumumkan ya nanti hubungin gitu ya. Gitu. Kalau nggak hubungin baru mungkin dengan cara yang lain. Nggak masalah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Iya. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Masih ada yang mau bertanya? Ustadz, berkaitan dengan tijaroh ya Ustadz, jual beli di dalam masjid ya. Ini saya masih agak gimana ya Ustadz?
kadang kan kalau saya mendengar kalau memang masjid itu tanah wakaf ya, itu tidak boleh berjual beli atau sebaliknya ya Ustaz. Tapi kalau fasum itu boleh berjual beli itu gimana ya Ustaz? Saya itu pernah Itu mendengar seperti itu loh Ustaz, kebalikan atau gimana ya? Yang fasum yang boleh, yang wakaf yang tidak boleh atau gimana ya Ustaz? Batasannya seperti apa ya Ustaz? ya, itu memang saya juga baca beberapa artikel tentang itu ya. Jadi kalau apa namanya wakaf di situ tidak boleh orang berjualan Berjual gitu ya. beli. Ya, yang boleh adalah fasum. Tapi ilatnya Fasum. esensinya seperti apa ya? Saya juga apa Iya. namanya esensinya seperti apa? Mungkin kita nanti kaji lagi. Kalau wakaf milik bersama, fasum juga milik bersama, harus izin atau Betul, gimana kan gitu kan. terus Coba batasannya nanti itu ya Ustaz, sampai mana gitu kan? saya juga baca Ibu, ada beberapa pertanyaan yang masuk memang. Itu perlu kajian khusus, coba nanti saya dalami hal itu. Jadi ilatnya jelas kan gitu kan. Iya, Kalau betul fasum betul. seperti apa, wakaf seperti apa. Nanti coba di Iya, pertemuan yang akan datang coba nanti insya Allah baik. biar kuat jawabannya ya. Ya Ustaz, baik, alhamdulillah. Baik teman-teman, kalau memang masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita sudahi dulu kajian kita pada siang hari ini. Sudah tidak ada yang bertanya? Baik ya. Ustaz, alhamdulillah jazakallahu khair atas ilmunya yang sudah disampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua dan insya Allah kita terus bisa terus dalam kebaikan dan insya Allah terus istiqomah di dalam bermajelis ilmu. Sehat terus ya Ustaz. Insya Allah teman-teman juga sehat terus ya. Baik, baik kita tutup dulu kajian kita pada siang hari ini. Hari ini kita berakhir di hadis ke 1130. Insya Allah minggu depan Allah mudahkan kita, Allah sehatkan kita kembali sehingga kita bisa sama-sama kembali menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Aki. Dari Umahat kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.